Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana hukum sholat dengan menggunakan sajadah atau menggunakan alas berupa semisal karpet atau di sini berupa sebuah kain untuk menutupi muka. Dan di sini ada dalam Sunan At-Tirmidzi dibahas yang pertama bagaimana jika menggunakan al-khumrah di sini ya. Al-khumrah ini adalah suatu kain yang kecil yang besarnya kira-kira sebesar kepala kita. Jadi hanya cukup untuk ini ada sebagai alas bagi kepala kita aja ketika sujud ya. Ya, di sini berkata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala babu majaa fis sholati alal khumrah. Bab so- tentang sholat di atas al-khumrah ya. Semisal kita mungkin seperti sebesar kaos tangan bukan sapu sapu tangan ya. Nah, sebesar sapu tangan. Jadi ini besarnya cuma sebesar gini misalnya ya kecil gini ini cukup untuk hanya untuk wajah saja ya untuk sujud di kepalanya misalnya. Nah, ini khumrah atau ya tidak terlalu besar lah segini. Baik kita baca hadisnya. Haddatsana Qutaibah telah mengabarkan telah berkata kepada kami Qutaibah qala haddatsana Abul Ahwas telah berkata kepada kami Al Ahwas an Simak ibn Harb dari Simak ibn Harb an Ikrimah dari Ikrimah an Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas berkata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli alal khumrah, beliau sholat di atas khumrah ya. Dari hadis Ibnu Abbas. Berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini pernah sholat di atas khumrah, di atas sajadah yang kecil hanya untuk kepala saja ini. Wafil bab dan dalam bab ini an Umi Habibah dari Umi Habibah ada juga dari ibunda Ummu Habibah Ibnu Umar dan juga ada Ibnu Umar demikian juga wa Umi Salamah dan dari ibunda Ummu Salamah wa ibunda wa Aisyah dan dari ibunda Aisyah wa Maimunah ini juga istri beliau dari ibunda Maimunah dan juga dari Umi Kulthum binti Abi Salama ibn Abdul Asad walam tasma minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya banyak sahabat yang meriwayatkan. Di sini ada beberapa sahabat, cukup banyak ini ya, satu, dua, tiga, empat, lima, sekitar enam, yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuh ditambah Ibnu Abbas sholat di atas khumrah. Mengapa At-Tirmidzi meriwayatkan hal ini? Dikarenakan hukum asalnya itu para sahabat dahulu, ya asalnya para sahabat dulu, perlu kita ketahui semua, bahwasanya mereka sholat di Masjid Nabawi yang asli dulu ya, masih pertama kali dibangun. Di Masjid Nabawi ini tidak ada karpetnya dan bukan dibangun di atas semisal zaman sekarang dengan keramik atau dikeraskan, bukan, tapi di atas tanah atau pasir. Itulah Masjid Nabawi yang asli, hanya di atas pasir atau tanah. Sehingga para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka sholat di atas tanah atau pasir saja. Maka ketika datang orang-orang di zaman kemudian, mereka suka dengan menggunakan atau menambahkan alas, misal karpet dan yang lainnya, maka di sini perlu dijelaskan. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah itu disunahkan? Ataukah hukumnya boleh? Ataukah itu makruh? Ini ada sebagian yang berpendapat makruh, maka di sini Imam At-Tirmidzi menyampaikan ya untuk menjelaskan sebenarnya hukumnya ini bagaimana. Ya. Mari kita lanjutkan. Ya, yang di bawah ini komentar At-Tirmidzi.
Hadis Ibnu Abbasin hadisun hasanun sahih. Hadis Ibnu Abbas adalah hadis yang hasan sahih. Dan ini adalah berarti hadis ini sahih yang diterima. Hadis yang sahih yang diterima itu yang derajatnya dia hasan dan yang di atasnya lagi sahih. Namun dalam istilahnya Imam At-Tirmidzi, beliau memiliki kekhususan jika beliau menggabungkan ini seperti ini hasan sahih, ya maka ini adalah justru derajat yang paling tinggi, yaitu hadis itu secara perawi-perawinya semua sahih dan hasan. Di sini kemudian beliau menambahkan hasan, berarti di sini banyak jalur-jalur yang lainnya, bukan hanya satu jalur saja. Jalur yang beliau bawakan dari Ibnu Abbas ini, dari perawi seperti ini. Ini sahih, kemudian juga ada syawahid misalnya, istilahnya itu, atau jalur yang lainnya, ya, ada. Seperti seperti telah disampaikan tadi, ada beberapa sahabat yang merewetkan, maka di sini muncullah istilah ini. Hasan di sini yang beliau maksud ada jalan-jalan riwayat yang lain yang bermakna sama dengan makna yang sama. Bahasanya ini bukan hanya diriwayatkan oleh satu jalur atau satu sahabat saja. Maka ini dikatakan hasanun sahih dan ini bagi Imam At-Tirmidzi derajat yang paling sahih. Kemudian beliau mengatakan apa? Wabihi yaqul, dan dengan ini berkata ba'du ahlul ilm. Sebagian ulama, berarti di sini terjadi, kalau Tirmidzi mengatakan seperti ini maksudnya berarti di sini ada khilaf, ada perbedaan pendapat di antara ulama, tapi di sini kalau ba'du ini artinya sebagian, ya 50-50. Berarti 50-50, sebagian ulama mengatakan ini boleh nanti melawan sebagian ulama ini makruh. Namun At-Tirmidzi dengan membawakan hadis ini berarti beliau untuk ingin menjelaskan bahwasanya ini boleh karena ini telah dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diriwayatkan oleh beberapa para sahabat. Ini soal di atas apa? Al-khumrah, yaitu suatu kain yang kecil cukup seorang ingin bersujud, ya, supaya mungkin ada sebab-sebabnya. Dan di sini seandainya juga masalah ini makruh, tapi kalau ada hajat, makruh jika ada hajat maka makruh itu hilang, berubah menjadi boleh. Terkadang seseorang berhajat karena dia khawatir tertular penyakit-penyakit tertentu, ya. Kalau dia sholat di masjid itu ada bekas sujudnya orang lain, mungkin orang lain itu sedang banyak di situ orang-orang sakit flu misalnya, maka dia khawatir, dia membawa sapu tangan untuk bersujud, ya, supaya kepalanya sujud di sapu tangannya sendiri misalnya, maka ini boleh. Namun ini bukan sunnah, ya, bukan sunnah. Kemudian kita teruskan, waqala Ahmad wa Ishaq, dan berkata Ahmad bin Hambal, ini Ahmad bin Hambal, murid Imam Syafi'i, wa Ishaq ibn Rahawai, waqad thabata 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu 'alal khumrah. Telah tetap, ya ini di sini, ya ini yakin itu terjadi. Telah dilakukan Nabi, terjadi pada diri Nabi, beliau sholat di atas al-khumrah. Ya, ini dinukil oleh At-Tirmidzi di sini. Ya, ini termasuk bagusnya kitab Sunan At-Tirmidzi menukil perkataan-perkataan ahli ilmu, semisal Ahmad dan Ishaq di sini. Baik, kita teruskan di sini kemudian yang selanjutnya. Nah, ini dijelaskan lagi di sini oleh At-Tirmidzi apa itu al-khumrah. Nah, beliau menjelaskan maksudnya. Al-khumrah itu apa? Huwa hasirun saghirun. Hasir di sini ya sajadah kecil. Hasir ini apa? Kalau bahasa kita sajadah. Sajadah kecil. Nah, kalau sajadah itu bagaimana? Sajadah itu untuk satu orang, satu tubuh, ya. Jadi
ini sajadah ini orangnya ya duduk di sini, cukup untuk duduk, cukup untuk sujud. Ya ini sajadah yang dikatakan seperti ini sajadah. Hasir zaman dulu namanya apa? Hasir. Kalau di sini al-khumrah hasir sagir yang hanya kecil saja. Jadi kira-kira misalnya ukurannya cuma segini saja. Cuma untuk kepalanya saja dia ingin. Nah ini di sini istilah-istilah yang asing juga dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah inilah kitab hadis Sunan At-Tirmidzi ya. Masya Allah isinya sangat lengkap. Bukan cuma hadisnya saja, tapi keterangan-keterangannya cukup banyak. Kemudian kita lanjutkan. Selanjutnya babu maja'a fis sholati alal hasir. Yang sekarang bab sholat di atas sajadah. Nah, kalau ini hasir ini sajadah ya. Tadi kita jelaskan satu tubuh gitu. Hadatsana Nasr ibn Ali, qala hadatsana Isa ibn Yunus, anil A'mash, an Abi Sufyan, an Jabir ibn Abdullah ini radhiyallahu anhuma an Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala hasir. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas sajadah. Kita lihat wafil bab dan dalam bab ini an Anas ada sahabat Anas yang meriwayatkan wal Mughirah bin Syu'bah dan dari sahabat Al Mughirah bin Syu'bah. Jadi ada beberapa sahabat yang meriwayatkan Abu Said Al Khudri ini Ansori sahabat Ansor sama meriwayatkan juga Anas bin Malik meriwayatkan dan demikian juga Al Mughirah bin Syu'bah. Kemudian beliau mengatakan Abi Sa'id hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri ini hadithun hasan. Hasan berarti dia diterima, ya, makbul yang hadis yang diterima. Hasan atau sahih ini bisa diterima, bisa diamalkan. Kemudian Imam Tirmidzi melanjutkan wal amalu ala hadza dan mengamalkan hal ini inda aksari ahli ilm. Kebanyakan ahli ilm, ini mayoritas ahli ilm itu mengamalkan hadis ini. Illa kecuali anna kauman satu kaum min ahli ilm dari suatu ahli ilm ada suatu kaum dari ahli ilm yakhtaru memilih as-salata 'alal ardi istihbaban ya bahwasanya salat di atas tanah itulah yang disukai yang sunnah. Jadi di sini ada yang berpendapat oh yang sunnah itu malah yang di atas tanah langsung. Hmm, di atas langsung ya sebagaimana perbuatan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam. Ya, di dalam Masjid Nabawi mereka sholat di atas tanah langsung. Sehingga ada satu kaum dari ahli ilmu yang berpendapat seperti ini ya. Sholat di atas tanah itu justru itu yang sunnah. Bukan yang di atas saja. Ini tapi juga sebagian yang jelas hukum ini ya bagaimana soal di atas sajadah itu yang jelas di sini At-Tirmidzi ingin menunjukkan hukumnya ini adalah boleh. Dan ini adalah perbuatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jika kita lihat asalnya beliau dan para sahabat sholat di Masjid Nabawi, ya, mereka sholat langsung di atas tanah ini. Ya, Masjid Nabawi zaman dahulu di atas tanah dan pasir. Makanya pernah datang seorang Arab Badui dari pegunungan, datang ke Masjid Nabawi, kemudian kencing di dalam masjid. Bukan di luar masjid, kencing di dalam masjid. Ya, karena masjidnya memang dari tanah dan pasir itu. Ya kencing di pojok itu aja. Kemudian yang ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, membiarkan sampai selesai. Kemudian beliau menyuruh seorang sahabat untuk mengguyurkan air. Balik, kemudian kita lanjutkan apa yang Wa Abu Sufyan ismuhu Tolhah ibn Nafi. Di sini Imam At-Tirmidzi menjelaskan siapa itu Abu Sufyan. Ya, salah seorang rawi di sini yang mendengar dari Jabir Abu Sufyan di sini beliau jelaskan. Nah, ini ada nama-nama kunyah di sini.
Abu Fulan ini kan harus dijelaskan siapa nama aslinya. Beliau juga menjelaskan di sini aslinya Thalhah bin Nafi. Ini mungkin tidak kita bahas karena ini dalam masalah ilmu hadis terkhusus. Kita lanjutkan yang ketiga, babu maja fis sholati alal busut. Sebuah bab di sini bab sholat di atas busut. Apa busut? Busut ini secara makna sesuatu yang lebar ya. Yang lebar ini maksudnya adalah karpet yang digelar ini di dalam karpet ini bisa dipakai untuk beberapa orang. Jadi ini lebar begini. Nah, ini bisa dipakai untuk beberapa orang jamaah ini ya. Nah, ini namanya istilahnya nih. Kalau jamaknya adalah busut. Ini nanti di sini ada bisa Pak. Kalau satu nanti bisa Pak. Kita baca dulu. Haddatsana Hannad telah berkata kepada kami Hannad. Ini di antara gurunya Imam Tirmidzi tadi kita kalau yang tadi Kutaibah yang paling banyak meriwayatkan hadis bagi Tirmidzi yang paling banyak diambil oleh Tirmidzi ini Kutaibah. Kemudian juga ini termasuk yang selanjutnya paling banyak ini Hannad. Guru beliau ini Hannad hadatsana telah mengabarkan kepada kami. Hannad qala hadatsana Waqi telah mengabarkan kepadaku Waqi. Waqi ini sangat terkenal. Ini termasuk gurunya Imam Syafi'i juga, gurunya Ahmad, gurunya Syafi'i, gurunya Ahmad. Waqi. An Syu'bah ya, Syu'bah, An Syu'bah Ibn Hajjaj ini juga termasuk pimpinannya ulama hadis. Di zaman itu ada Syu'bah, kemudian ada Sufyan Ats-Tsauri. Di sini Syu'bah satu zaman dengan Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Tayyah dari Abu Tayyah Ad-Dubai. Qala sami'tu Anas. Ini tabi'in ya. Abu Tayyah ini tabi'in mendengar dari sahabat Anas. Sami'tu Anas bin Malik. Aku mendengar Anas bin Malik yaqul berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa yukhalituna, biasa berbaur dengan kami. Ya, beliau tuh biasa berbaur dengan kami, gitu, kata Anas bin Malik. Bergaul dan berbaur dengan kami. Hatta kana yaqulu li akhin li Sohir. Sampai beliau itu pernah berkata kepada saudaraku adikku, ya, adiknya Anas ini. Ya, dia bergaul sampai ke anak-anak kecil ya. Anas sudah kecil, punya adik lagi yang lebih kecil lagi. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Nah, ini adiknya Anas yang masih kecil dipanggil dengan panggilan kunyah. Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa yang terjadi dengan misalnya ini artinya apa yang dilakukan an-nughair burung kecil itu? Apa yang terjadi dengan burung kecil itu? Maksudnya begitu. Itu ketika burungnya itu mati, maka ini saudara Anas ini menangis dan bersedih, ya, berdiam diri. Sedih. Kemudian Nabi SAW berusaha menghiburnya, mengajak bicara apa yang terjadi dengan burung itu, gitu. Qal, maka Anas berkata, wa nudiha di bawahnya bisatun lana fasalla alaihi wa nudiha dan dipaparkan sebuah karpet ini maksudnya sebuah karpet bagi kami fasalla alaihi. Kemudian beliau sholat di atasnya. Beliau sholat di atas karpet yang dihamparkan. Ini ya. Wa fil bab ani bin Abbas dan dalam bab ini juga ada yang semakna dengan ini ada juga hadis Ibnu Abbas. Jadi ada dua sahabat yang meriwayatkan beliau sholat di atas karpet yang dihamparkan dari Anas bin Malik dan juga Ibnu Abbas. Ini dijelaskan ini termasuk keistimewaan Sunan Tirmidzi. Beliau menjelaskan sahabat-sahabat siapa saja ya, yang meriwayatkan hadis tersebut ini ya. Semua sahabat A, B, C seperti ini. Sahabat yang meriwayatkan siapa? Oh, Anas bin Malik tadi sudah, kemudian ini Ibnu Abbas ya. Hadithu Anas, hadisnya Anas ini hadithun hasanun sahih.
hadis yang hasan sahih, berarti ini derajat yang paling tinggi bagi Tirmidzi, ya. Maka ini menunjukkan hukum juga ini boleh. Bolehnya sholat di atas karpet yang digelar gitu. Kemudian di sini wal amalu ala hadza, dan mengamalkan hal yang demikian ini inda aktsari ahli ilm. Sebagian besar mayoritas ahli ilmu mengamalkan hal ini. Min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat juga demikian. Sholat di atas karpet. Min ba'dihim, dan yang setelah mereka, ya setelah para sahabat. Lam yarau bis salati alal bisati watun fusah baksa. Yaitu mereka tidak melihat ada masalah. Di sini bagaimana? Pak, kebanyakan mayoritas para sahabat dan orang-orang setelahnya itu para tabi'in, mereka tidak memandang sholat dengan karpet ini juga tunfasah atau tunfusah ini baksa. Ada masalah, tidak ada masalah sholat di atas karpet. Tidak masalah, maksudnya apa? Boleh, bolehnya, tapi bukan sunnah. Wabihi yaqul Ahmad, dan demikian juga mengatakan Ahmad bin Hambal dan juga Ishaq, dan ya Ahmad dan Ishaq sama berarti tidak ada masalah. Berarti hukumnya apa? Boleh, tapi bukan sunnah ya. Wasmu Abi Tayyah, dan siapa Abi Tayyah itu? Ini tabi'in yang mendengar dari Anas, Yazid ibn Humaid. Ini di sini ilmu rijal untuk menjelaskan siapa. Dan dari sini kita tahu bagaimana hukumnya dengan suatu, maka ini hukumnya adalah boleh. Namun di sini ya kalau untuk yang tadi yang pertama al-khumrah, ada yang berpendapat makruh, ada yang berpendapat boleh, yang tepat adalah boleh, tapi itu bukan sunnah. Kemudian dengan sajadah juga ini boleh. Ini dibawakan At-Tirmidzi untuk menjelaskan ini sholat dengan karpet, dengan sajadah tidak ada masalah. Namun ini perlu diketahui juga kaum muslimin semuanya, ini karpet dan sajadah ini tidak masuk dalam perintah Allah untuk memakai pakaian yang indah ketika sholat dalam masjid, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah, pakailah perhiasanmu setiap kamu sholat di dalam masjid. Di sini apa? Di sini yang diperintahkan pakaian yang indah. Ini bagi laki-laki diperintahkan untuk memakai pakaian yang bagus. Yang pertama, zinah di sini perhiasan. Ini yang dimaksud pakaian. Ada zinah yang wajib. Apa yang wajib ya, yang menutup auratnya ketika sholat, yaitu menutup ya dari pusar, bentar, dari pusar. Aurat laki-laki dari mana? Dari pusar sampai tempurung itu ya, sampai kaki tempurungnya itu. Nah ini harus pusarnya ini sampai tempurungnya ini di antaranya ini di sini. Misalnya ini pusarnya, nanti di bawahnya pusar ini sampai sebelum tempurung persis ini, auratnya laki-laki ini harus ditutup, yang wajib. Namun untuk sholat ada tambahan, yaitu dia harus menutup bahunya. Bahunya harus ditutup. Nah, ada yang menyatakan satu saja atau satu di sini harus ditutup. Ada yang menyatakan oh harus dua-duanya, ada kainnya. Nah ini untuk laki-laki ya, ini juga untuk aman ya sampai tempurung paling enggak minimal. Ini zinah yang wajib. Nah kalau zinah yang sunnah bagaimana? Ya yang lebih, yang pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Tetapi di sini zinah tidak masuk apa? Tidak masuk karpet, tidak masuk. Seorang terkadang khawatir oh nanti ada najis loh. Hukum asal segala sesuatu itu suci sampai dia yakin ada yang najis. Dan yang disyaratkan suci yang mana? Ya, kalau orang sholat, ya sebesar sajadahnya itu.
tempat dia sholat sampai ya dia yang nanti dia duduk di situ dan dia sujud tuh ya. Nah, ini yang di sini sebesar inilah yang disarankan untuk seandainya ada najis tapi di luar ini tidak apa-apa. Yang wajib saja apa di area satu sajadahnya ini harus suci. Dan kalau tidak yakin ada yang najis maka hukum asal suci. Kalau ragu-ragu suci apa najis berarti hukum asalnya kembali ke hukum asalnya itu suci. Sampai dia yakin di situ ada najis. Yang demikian ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya, jadi kalau misalnya apakah sajadah yang afdal itu yang lebih indah lebih afdal? Ah, tidak. Nah, karena hukumnya ini boleh saja ya. Jadi tidak berarti sajadah yang lebih mahal atau lebih bagus, maka ini kemudian lebih afdal dan lebih suci, lebih bagus sholatnya bagi seorang hamba ini sama sekali tidak. Karena sajadah ini hukumnya boleh, sekedar apa? Boleh saja. Maka tidak ada beda apakah sajadahnya itu bagus ataukah tidak, itu yang penting suci. Dan bahkan ada sebagian ahli ilmu yang berpendapat di atas tanah langsung tanpa sajadah itu itu yang sunnah. Dan sampai berpendapat yang demikian. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain.